Ibu pas nyapu, ibu teriak, kok ada bangke gitu. Tidak ada, 2 minggu lagi ada bangke. Sudah 3 kali berturut-turut begitu. Begitu ibu cari nengok monyet, wajahnya ibu kenal persis siapa dia. Kembali lagi bersama Windy Satria. Nah, kali ini saya ada bintang tamu yang spesial lagi, ya. Mungkin kalian udah pernah nonton di video saya sebelumnya. Beliau adalah ibu saya, ya, ibu saya tercinta, ya kan. Kali ini beliau akan berbagi kisahnya di sini. Sebelumnya perkenalan dulu, Bu. Namanya Saya Ibu Dayu Nuriyasih. Ibu pengen ceritain apa nih sekarang buat teman-teman? Waktu itu ibu kelas 1 SMP. Kisah ibu ini sebelum kejadian hal yang mengerikan yang ibu alami ini, ibu mempunyai seorang ayah, dalam istilahnya Balinya ya, karena ibu orang berkasta, aji gitu. Aji ibu itu seorang spiritual, istilahnya mengobati orang yang sakit gitu. Dalam hal spiritual itu kan pasti ada orang yang suka dan tidak suka. Kan biasa nih dalam keluarga ini bersih-bersih rumah, pagi-pagi itu bersih-bersih rumah. Ibu ini orang yang paling rajin. Bangunnya 4:30 pagi. 4:30 pagi udah bangun. Ibu kelas 1 SMP, kakak-kakak itu ipar-ipar belum bangun itu. Ibu udah bangun, nyapu, di merajan, apalah sampai ke belakang. Dulu itu ndak ada pam. Mungkin aja Aji ndak nyari, masih pakai sumur yang di kerek pakai timbang. Kan jam 4:30 tuh masih agak gelap. Semua itu kamar mandinya di belakang. Ibu pas nyapu, ibu teriak, kok ada bangke gitu. Bangkai ya? Bangkai, mayat anak babi. Ibu teriak, bilang dah sama Aji, sama bapaknya ibu, kok ada bangkai, Ji? Keluarlah Aji. Begitu Aji keluar, hanya Aji itu bilang, ya enggak apa-apa, biarin, ini suatu hal yang anaknya Aji tidak perlu tahu. Hanya Aji. Tak putus sedikit. Kalau boleh tahu itu bangkainya besar? Kecil, anak babi. Kalau secara logika di sana tidak ada yang melihara babi. Kadang babi pun tidak ada. Diambillah sama Aji, diupacarai dah itu sumur itu tidak dipakai, dan kita itu mandi ke saudara selama 42 hari, 1 bulan 7 hari itu tidak dipakai itu sumur itu. Setelah itu udah dibersihkan lagi, udah dipersito, diulapi segala, barulah nanti setelah itu dipakai lagi. Tidak ada, 2 minggu lagi ada bangke. Sudah 3 kali berturut-turut begitu. Saat itulah Aji mulai tahu siapa ini dalam. Ibu nggak ngerti apa yang direncanakan sama Aji, nggak ngerti. Karena ibu masih kecil juga. Ibu udah SMP, udah besar itu ya, seperti ya, tapi tidak ngerti apa gininya yang terjadi itu. Saat itu ibu nggak ada kepikiran macam-macam lagi. Aji udah bilang nggak usah takut, hanya gitu aja. Tiba-tiba lagi setelah 3 kali kejadian itu, tidur ibu sama ibunya ibu, Aji belum datang nih, karena Aji masih di Merajan ngobatin orang. Jam 12 malam. Ibu itu berpikir itu ipar ibu yang ke kamar mandi. Karena biasanya siapapun itu ipar ibu, kakak ibu, kalau ke kamar mandi pasti dia jalan, kakinya kedengeran sek-sek. Pokoknya gimana orang jalan ke kamar mandi gitu. Ini kok ada orang jalan ke kamar mandi, siapa ya? Tapi ibu itu udah kepingin kencing, kepingin pipis gitu. Ibu bangunilah ibunya ibu. Bu, bangun bu, mau buang air kecil. Kenapa? Kok tumben ibu punya perasaan takut? Ibu nih orang yang paling tidak pernah punya perasaan takut. Bu, antarin gitu. Kenapa? Kok kamu tumben takut? Ibu bilang gitu. Gak tahu, pokoknya antarin tadi. Mungkin tuh kakaknya kamu kayaknya itu ke kamar mandi. Tuh pas jam 12 malam. Ibu lihat jam 12 malam. Ibu ndak mau bangun, ya udah ndak usah diantarin. Ibu bukalah pintu. Begitu ibu buka pintu, posisi gang. Ini posisi gang mau ke kamar mandi, di sini sumur, di sini kamar mandi. Tapi posisi mau nyari kamar mandi kan gini, ini gang-gang di depan itu. Di sinilah orang jongkok. Ibu kira itu ipar ibu yang kencing di luar, karena dia mungkin tidak berani gelap di kamar mandi. Ibu bilang gini sama ibunya ibu, tapi ibu tidak bangunin ibunya ibu. Ibu cuma bilang gini, Bu, siapa tuh, Mbok Mirah apa Mbok Man gitu. Istri kakaknya ibu yang pertama namanya Mbok Mirah, yang istri kedua kakaknya ibu yang nomor 2 namanya Mbok Man tuh. Mbok Mirah apa Mbok Man tuh, Mbok Man gitu. Ndak mau noleh. Mbok Mirah ndak mau noleh.
ini siapa ini? Ibu cari. Begitu ibu cari, nengok monyet. Wajahnya ibu kenal persis siapa dia. Tapi bentuknya persis bagaimana monyet. Posisi matanya udah berubah, mulutnya udah berubah, tapi ibu tetap mengenali dia. Badannya ini mulus hitam, tidak ada bulu, tidak ada bulunya sama sekali, mulus hitam kayak arang isi minyak itu, gimana badannya itu kayak telanjang, tapi dia pakai kain hitam. Ekornya itu adalah saboknya dia yang dipakai. Siapa ini kok jalannya itu kayak monyet gini, tapi dia tidak berani oleh ibu. Gini aja, nunduk aja. Ibu berdiri, masuk ke langkahnya ibu nih. Pokoknya kayak monyet gitu. Maksudnya strukturnya itu tingginya semonyet. Iya, semonyet. Tetapi dia itu manusia yang ibu kenal. Wajahnya siapa itu ibu kenal. Ini berubah, cuman satu, tidak ada ekor. Yang ekornya itu hanya sabuk. Ininya pelipis matanya kayak monyet. Tapi ibu tetap kenal dia. Sampai sekarang pun ibu kenal, sampai sekarang pun ibu terbayang siapa orang itu. Motifnya dia apa kayak gitu? Motivasinya itu ya karena ibu kan masih kecil, nggak ngerti apa ya, nggak paham apa-apa itu ya namanya punya bapak seorang spiritual. Karena ibu mungkin melanjutkan suatu hal yang bapak jalankan, sekarang ibu jalankan juga, di sana ibu baru mengerti. Buat kalian yang mungkin nggak pernah mengalami atau pernah mengalami, kalian bisa komen di bawah kisah apa yang mungkin serupa. Kalian bisa komen di bawah karena mungkin banyak, ada yang percaya dan ada yang tidak, dan di sini kita tidak memaksakan kalian untuk percaya tentang hal itu, tapi ini kita hanya berbagi pengalaman tentang yang pernah terjadi oleh narasumber. Itu aja sih sebenarnya. Jangan lupa juga kalian tetap stay tune buat nontonin video saya karena masih banyak banget kisah-kisah serem lainnya yang bakalan ada di channel ini ya. Dan jangan lupa juga subscribe, jangan lupa juga klik notifikasinya, klik lonceng agar kalian dapat notifikasi setiap uploadan video terbaru dari saya. Oke, gitu. Terima kasih buat ibu ya udah mau sharing tentang cerita yang serem itu. Oke, dan saya Windy Satria, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.